Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Fikar Rahmayanti dengan NIM 22051204023 dari kelas Teknik Informatika A. Baik, di standarisasi jaringan komputer ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai OSI layer. OSI layer yaitu Open System Interconnection. Oke, untuk definisinya, setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Misalnya, komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara, tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka, dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemudian ISO atau International Standard Organization menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Oke, selanjutnya di model OSI ini terdapat 7 layer. Yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam ada presentation, dan yang ketujuh ada application. Nah, untuk definisi physical sendiri, yaitu lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Physical ini bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream ini bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh dari data digital sendiri seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada data link. Di lapisan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti media access control address atau yang biasanya disebut dengan MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Selanjutnya ada network. Network ini berarti jaringan. Nah, dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer ini tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau bisa disebut routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika sampai pada perangkat penerima. Untuk selanjutnya ada transport. Transport layer ini berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan dan juga memastikan bahwa data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Untuk selanjutnya ada session. Nah, session ini membutuhkan durasi waktu untuk berkomunikasi atau bisa disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik.
Session layer ini mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Untuk selanjutnya ada presentation. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Ini berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer. Melakukan enskripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Untuk yang terakhir ada application. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat, yang artinya application layer ini penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya yaitu saat mengirim surel. Program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelumnya. Program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Nah, dari OSI layer ini memiliki cara kerja sendiri. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Yang ketiga, ada pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang selanjutnya ada pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Selanjutnya, network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Yang keenam ada akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Yang ketujuh ada pada physical layer, si lapisan utama ini data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan yang terakhir, alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Oke, di standarisasi jaringan komputer ini terdapat TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Definisi dari TCP atau IP, yaitu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena protokol ini berupa kumpulan protokol yang bisa disebut protokol switch. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan pada saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini yaitu TCP atau IP stack. Protokol TCP atau IP ini dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. TCP atau IP ini merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang biasanya disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lain di internet. Dan protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Nah, di TCP atau IP ini terdapat 5 layer. Yang pertama ada physical, yang kedua ada network interface, yang ketiga ada internet,
Yang keempat ada transport, dan yang terakhir, yang kelima itu ada application. Definisi dari fisikal, yaitu lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistem mengirimkan data ke device yang terhubung ke jaringan. Fungsi dari physical layer ini untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware atau perangkat keras untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti ini level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Terus selanjutnya ada network access. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsinya, network access layer dalam TCP ini disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain, yang digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Yang selanjutnya ada internet. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP atau IP dan protokol paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP atau IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data. Semua data TCP atau IP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Selanjutnya ada transport. Dua protokol utama pada layer ini adalah TCP dan User Data Protocol yang bisa disebut UDP. TCP ini menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi, connectionless, dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Yang terakhir ada application. Nah, pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP atau IP yaitu application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan pada saat ini. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. Yang kedua ada FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer. Selanjutnya ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Yang keempat ada DNS, yaitu Domain Name Service untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Yang kelima ada RIP, Routing Information Protocol, protokol routing. Yang keenam ada OSPF, Open Source Path Freeze, protokol routing. Yang ketujuh ada NFS, yaitu Network File System, untuk sharing file terhadap berbagai host dalam jaringan. Yang terakhir ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol untuk web browsing. Sekian pemaparan materi mengenai standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan penulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.